Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Hamidah, mahasiswa PPG Prajabatan jurusan Teknik Mesin Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya pembentukan budaya kerja positif di sekolah dengan melalui langkah-langkah praktis untuk membangun lingkungan belajar yang kolaboratif. Budaya kerja sendiri merupakan sekumpulan pola perilaku yang melekat secara keseluruhan pada diri setiap individu dalam sebuah organisasi. Membangun budaya berarti mempertahankan sisi positif. Untuk dapat menciptakan budaya kerja sendiri memerlukan kolaborasi sehingga peserta didik merasa dihargai, didukung, dan termotivasi untuk mencapai kompetensi yang optimal. Untuk menunjang budaya kerja sendiri, perlunya budaya organisasi yang baik. Budaya organisasi adalah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dalam organisasi dan membimbing perilaku warga sekolah. Menurut Edgar Sins, budaya organisasi merupakan asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, dan dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu. Ada 5 tahapan dari budaya organisasi. Yang pertama yaitu artefak. Artefak adalah ciri khas yang dimiliki dan dirasakan oleh individu secara kolektif, seperti halnya cara berpakaian, fasilitas, perilaku warga sekolah, dan visi misi yang sangat menentukan budaya tempat kerja. Kemudian ada behavior. Behavior adalah kebiasaan dari warga sekolah itu sendiri. Kemudian ada standar yaitu mengatur norma-norma untuk warga sekolah. Value adalah nilai-nilai atau keyakinan dari prinsip setiap individu dalam sebuah organisasi. Kemudian basic assumption adalah asumsi dasar untuk memberikan persepsi yang tidak sadar yang dianggap sebagai hal yang pasti dan mempengaruhi perilaku pada tingkat fundamental. Kemudian ada penguatan budaya kerja. Penguatan budaya kerja di sini tidak terlepas dari penanaman pendidikan karakter. Tujuan dalam pendidikan karakter yaitu mendidik peserta didik agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. 3 unsur utama dalam pendidikan karakter yaitu knowing the good. Knowing the good yaitu siswa tidak hanya mengetahui hal baik namun juga mengetahui mengapa melakukan hal tersebut. Yang kedua yaitu feeling the good. Feeling the good yaitu membangkitkan rasa cinta peserta didik. Kemudian acting the good. Peserta didik dilatih untuk berbuat mulia, berbuat sesuatu yang baik, itu harus melalui pelatihan. Model implementasi kurikulum pendidikan karakter ini menggunakan model kolaborasi sehingga menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Sehingga target dari pembentukan karakter ini yaitu keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 melingkupi kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah, berkomunikasi, kecakapan kreativitas dan inovasi, kemudian kecakapan kolaborasi. Harapannya sehingga penguatan karakter di sini peserta didik dapat mempunyai hard skill dan soft skill dalam penguatan budaya kerja peserta didik. Mekanisme pelaksanaan pendidikan karakter kerja dan ruang lingkup. Mekanisme pendidikan karakter di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada pengkondisian. Pengkondisian di sini merupakan langkah awal dalam menentukan karakter kerja yang diinginkan dengan kebutuhan industri sehingga dapat mempunyai lulusan SMK yang kompeten di bidangnya baik hard skill maupun soft skill. Kemudian ada pembentukan. Pembentukan adalah langkah strategis yang diimplementasikan oleh sekolah sehingga peserta didik mempunyai pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter. Kemudian ada pelaksanaan. Pelaksanaan yaitu penerapan nilai-nilai pendidikan karakter yang dibentuk melalui pelatihan. Kemudian pembinaan, bahwasannya pendidikan karakter terus-menerus berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unsur internal dan eksternal sekolah. Evaluasi di sini
memerlukan pendidikan karakter kerja lulusan SMK dengan menggunakan dua pendekatan evaluasi, yaitu evaluasi berdasarkan pendekatan proses dan evaluasi berdasarkan pendekatan hasil produk, yaitu evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran atau evaluasi pendekatan hasil atau produk ini dilakukan setelah peserta didik lulus. Kemudian ada ruang lingkup model pelaksanaan ketarunaan. Penerapan pendidikan karakter berbasis ketarunaan ini banyak digunakan di sejumlah SMK di Indonesia dengan menerapkan atau mengacu pada nilai-nilai pendidikan karakter antara lain melalui pembinaan kedisiplinan, pembinaan kerohanian, pembinaan minat dan bakat, pembinaan ketarunaan, pembentukan karakter kerja, dan kontrak kerja lulusan. Penerapan budaya kerja Kemudian ada berikutnya yang terakhir, yaitu penerapan budaya kerja 5S atau 5R di sekolah. Penerapan budaya kerja 5S dan 5R di sini adalah output dari penguatan karakter kerja. 5S sendiri, budaya kerja 5S sendiri adalah seiri ringkas, seiton rapi, seiso resik, seket surawat, dan sitsuke rajin. Untuk seri sendiri adalah peserta didik mampu memilah-milah barang yang masih digunakan dan tidak digunakan, selanjutnya membuang barang yang tidak digunakan. Seiton rapi, peserta didik mampu mengelompokkan barang dan menata dan memberi identitas pada barang dan tempatnya. Kemudian seiso, resik, membersihkan semua barang dan sekaligus untuk memeriksa. Seiket surawat, mempertahankan agar kondisi bengkel tersebut tetap rapi. Sitsuke, rajin, pengendalian secara visual. Penerapan budaya kerja 5S atau 5R di sekolah merupakan salah satu langkah dalam mengimplementasikan penguatan karakter kerja di sekolah, sehingga budaya kerja 5S dan 5R bertujuan untuk mewujudkan tempat kerja yang nyaman, sehingga dalam melaksanakan suatu pekerjaan akan menyenangkan dan dapat mengelola pekerjaan secara mandiri. Budaya kerja adalah output dari karakter kerja. Jika peserta didik memiliki kerja yang baik, maka secara tidak langsung peserta didik juga sudah berbudaya kerja yang baik. Budaya kerja tercipta karena sudah terbiasa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.